Baik, selamat sore teman-teman semua ya, dimanapun kalian berada. Selamat bergabung di acara Ngopi bersama BMWI. Nah, pasti teman-teman semua pada nanya kan, apa sih BMWI itu? Nah, BMWI ini adalah Barisan Muda Wirausaha Indonesia. Nah, di Bima ini, anggota BMWI itu sudah banyak sekali yang bergabung. Dan di Kota Bima sudah melakukan banyak sekali aktivitas positif. Ada bazar UMKM, ada donor darah, dan juga sekarang ada yang namanya ngopi, ngobrol usaha inspiratif bersama BMWI. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seorang ibu rumah tangga yang bisa dibilang sukses membangun bisnisnya di Kota Bima. Oke, langsung aja kita panggil dan perkenalkan. Ini dia Dr. Yesi Rosalia. Halo. Nervous ya, soalnya Iya, baru pertama kali live juga. bener-bener live lagi nih. Kalau podcast biasa kan kita masih bisa diedit. Nah, ini kita live. Tapi nggak apa-apa, karena yang nemenin kan udah expert ya. Jadi ya nanti saya serahkan kepada Mbak Dewi. Iya, nggak apa-apa. Jadi sebelum kita memulai wawancara pada narasumber kita pada sore hari ini, diri dulu nggak Bu Dok? Oke, perkenalkan saya Dr. Yesi Rosalia. Saya owner Primadona Skincare Clinic ada di Bima. Ini merupakan salah satu cabang dari Primadona Skincare yang ada di Jawa. Tepatnya di Jawa Timur, di Tulungagung, dan ada juga di Trenggalek. Jadi ini udah cabang yang ketiga. Oke. Dan sebelum kita memulai bertanya kepada narasumber kita pada sore hari ini, jadi FYI aja buat teman-teman semua yang ada di rumah, santai-santai sambil menonton live ini. Jadi perlu diinformasikan bahwa nanti kita punya voucher ya, Bu Dok. Iya, voucher perawatan untuk 5 orang penanya ataupun 5 orang yang beruntung yang ikut kita ya. Tentunya mungkin kita akan memilih beberapa penanya. Jadi kalau teman-teman nanti mau bertanya apapun, mau tentang BMWI ataupun tentang perskincarean ataupun tentang konsultasi kulit juga boleh. Jadi kita open aja ya. Terus tentang bisnis juga silahkan. Iya, nah jadi nanti juga akan ada kuisnya. Jadi yang berhak menangkan voucher itu nanti ada dari pertanyaannya dan juga dari kami di sini yang akan bertanya. Tapi bukan cuma voucher, ada juga nanti hadiah-hadiahnya buat teman-teman semua. Jadi Tenang aja, jadi hadiahnya ada banyak sekali. Teman-teman harus tetap stay dari awal hingga akhir nanti. karena banyak sekali Ini kisah-kisah inspiratif yang akan kita kulik dari narasumber kita pada sore hari ini. Oke, baik, jadi langsung saja kayaknya ya Bu ya. Akhir-akhir ini kesibukannya apa aja sih nih Bu Dokter? Oke, sebenarnya saya nggak sibuk-sibuk banget juga ya. Paling kehidupan ya dibilang sebagai dokter estetik otomatis biasanya nggak ada hari libur, jadi setiap hari itu biasanya tetap praktek. Kalau nggak praktek, kebetulan saya lagi ngambil S2 di Bali tentang anti aging, jadi sejalan sama kliniknya. Jalan sama bisnisnya Jadi sekarang. mungkin sebulan sekali tetap ada ke Bali untuk kuliah. Selain itu ya praktek, itu aja sih. Nah, bisa diceritain nggak nih Bu Dokter, gimana sih awalnya? Kok bisa Bu Dokter pindah ke Bima? Dan awal mulanya apa yang ada di bayang-bayang Bu Dokter tentang Bima itu sendiri? Kayaknya panjang ya. Jadi pertama gimana menurut saya Bima dulu ya. Jadi waktu pertama saya pindah ke Bima tuh masih sekitar tahun 2016. Jadi 2016 itu kebetulan belum seramai sekarang ya. Karena Bima itu sebenarnya ternyata luas banget, selain ada kota ada kabupaten, jadi masyarakatnya juga banyak. Terus apa ya, kebetulan saya di rumah sakit dulu, jadi di rumah sakit umum praktek dulu di situ selama 1 tahun, kemudian mulai membuka
klinik. Berarti awal-awal di Bima langsung memulai dengan usaha klinik kecantikan apa ada usaha lain gitu? Enggak, jadi karena saya kebetulan ikut suami ya, jadi istri yang nurut sama suami. Ikut sama suami ke Bima, kebetulan suami asli Bima. Jadi saya ikut suami setelah menikah, kemudian saya praktek dulu di rumah sakit. Kebetulan di rumah sakit karena nggak ada poliestetik kan, jadi bagi dokter umum juga di situ selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian akhirnya membuka skincare. Terus apa yang membuat Bu Dokter tertarik membuka usaha klinik kecantikan ini? Kebetulan kalau saya memang sudah menjadi dokter estetik jauh sebelum pindah ke Bima. Jadi memang sudah praktek estetik di Tulung Agung, Jawa Timur. Jadi berdua sama kakak kita buka klinik kecantikan, sudah mulai jalan. Setelah saya harus pindah, jadi saya harus memulai sesuatu yang baru. Jadi akhirnya memutuskan untuk melanjutkan karena saya merasa memang itu passion saya. Maksudnya memang dia suka gitu. Jadi modal awalnya dari suami, orang tua, atau tabungan sendiri gitu? Kombinasi. Iya, jadi nggak bisa kita bagaimana ya cara membagi waktu untuk anak dan suami di tengah-tengah kesibukannya Bu Dokter sekarang? Kebetulan kalau membagi waktu dengan suami itu sebulan sekali ke Bali ya, karena suami lagi ngambil jadi suami lagi ngambil spesialis di Bali. Jadi kalau membagi waktu ya mungkin kalau lagi di Bali waktu bersama suami, tapi kalau sama anak-anak ya setiap hari pasti ada waktu untuk antar anak, terus praktek, terus kalau ada anak-anak hari libur kita bisa biasanya juga jalan-jalan, nggak jauh-jauh sih, palingnya di Bima juga. Berarti ya ibu-ibu di luar sana masih bisa dong kerja sambil ngurus keluarga juga. Bisa, bahkan sekarang kan ibu-ibu lebih itu ya, lebih produktif, bahkan di rumah UMKM semua sekarang malah ibu-ibu yang jauh berusaha dan berinovasi. Tapi bapak-bapak ya nggak kalah. karena bapak lebih di luar. Iya benar. Jadi selama membangun usaha sampai ke posisi yang sekarang ini, ada nggak kendala yang dihadapi dalam menjalankan usahanya? Kendalanya apa saja? Kalau kendalanya pasti banyak ya. Maksudnya ya mungkin orang lihatnya kan mulus-mulus aja, tapi kan pada kenyataannya nggak semulus itu. Jadi kalau misalkan kendala apa yang dialami ya mulai dari nol, istilahnya saya kan pindah ke Bima nih memulai dari nol, dari yang nggak ada pasien sampai orang tahu. Kebetulan memang dapat support penuh dari keluarga suami juga, jadi sangat membantu sih. Terus seiring berjalannya waktu banyak sih tantangan, maksudnya gimana cara kita men-stop, karena kebetulan kan saya dokter juga, jadi saya ingin stop bagaimana pemakaian produk-produk yang berbahaya seperti penggunaan produk-produk yang mengandung merkuri dan lain sebagainya. Itu merupakan suatu tantangan yang besar sih. Jadi kalau di skincare ini gimana kita mengarahkan pasien-pasien ini melepaskan, istilahnya kan gitu ya, dari produk-produk yang mengandung merkuri atau bahan-bahan berbahaya. Itu satu tantangan sampai sekarang. Iya, karena kan ibaratnya orang sekarang tuh bingung milih yang instan gitu ya, padahal berbahaya, jangka panjang. Jadi Bu Dokter kan sekarang masuk dalam organisasi BMBI. Kira-kira nih tujuan apa yang ingin Bu Dokter dapatkan secara umum ketika bergabung dalam suatu organisasi? Mungkin banyak yang bertanya kenapa ingin bergabung dengan BMBI. Ya kebetulan menurut saya sendiri secara pribadi tidak ada yang salah dengan menambah koneksi. Dalam arti kita menambah teman, menambah relasi, apalagi orang-orang mereka juga memiliki bisnis yang kita bisa sharing. Kira-kira dalam menjalani bisnis kan kita nggak mungkin lah sendiri, jadi otomatis pasti butuh relasi, butuh teman, butuh tempat untuk berbagi, marketing dan lain sebagainya. Jadi itu salah satu motivasi kenapa kita harus bergabung dengan organisasi tertentu. Cuman yang jauh ini BMWI itu memiliki orang-orang yang hebat gitu. Di Bima karena baru ya? Baru tapi anggotanya udah banyak ya. Oke. Iya. Nah, menurut Bu Dokter, bagaimana dengan seorang dapat menginspirasi orang lain? Gimana cara seorang menginspirasi orang lain ya?
ini sangat banyak sih, dan banyak bidang ya, dalam arti inspirasi dalam hal apa. Kalau saya sih inspirasi, saya tidak merasa saya inspirasi sebenarnya karena banyak juga yang lebih inspirasi. Cuman kalau saya ya, yang pertama memberikan yang terbaik, berusaha memberikan yang terbaik. Yang kedua konsisten gitu. Karena kalau kita misalkan berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik, hasilnya nggak akan mengecewakan. Nah, ada nggak seorang tokoh yang menginspirasi dokter sendiri dan berikan alasannya mengapa tokoh tersebut yang dijadikan inspirasi? Sebentar, mikir dulu. Bisa kan? Sejauh ini sebenarnya ada satu orang yang menginspirasi saya. Yang pertama itu adalah mama saya sendiri. Mama saya sendiri karena beliau dulu bersama ayah juga kan, karena ayah sekarang sudah almarhum. Mama strong banget, jadi anaknya 6, kebetulan 5-5-nya kan dokter. Jadi saya sangat merasa terinspirasi dengan mama. Saya ingin jadi ya seperti mama, karena mama kebetulan karena kebetulan mama juga punya usaha. Ya kan dulu sebelum di klinik ini kan tempatnya di sana ya, Iya, itu salah satu orang yang menginspirasi saya juga, yaitu mama mertua saya. Iya benar, mama mertua saya itu salah satu inspirasi saya juga, karena beliau mengajarkan banyak hal yang saya nggak tahu. Apalagi saya pas di sini kan beda, apa ya istilahnya, beda kulturnya beda, orang-orangnya berbeda. Pokoknya mertua saya itu termasuk Iya, jadi mengajarkan bagaimana orang-orang Bimanes seperti ini, jadi biar bisa beradaptasi ya Bu Dokter. Inspirasi positif apa yang bisa Bu Dokter berikan pada orang di sekitar Bu Dokter supaya mereka tetap semangat dalam berbisnis? Sebenarnya kalau saya sih balik lagi ke personal ya. Tiap orang kan berbeda-beda. Ada yang memang passionnya dia itu di bisnis, ada yang passionnya juga memang menjadi orang kantoran ya. Tapi nggak ada yang salah dengan berbisnis atau menjadi orang kantoran. Jadi kalau ingin menginspirasi, saya juga lagi belajar sih sebenarnya. Lebih baik ya memberikan usaha yang terbaik kita. Kalau kita misalkan berbisnis, gimana kita memfokuskan supaya bisnisnya berkembang, mencari inovasi-inovasi. Sedangkan kalau misalkan kita kerja di kantor, ya gimana kita memberikan yang terbaik. Karena balik lagi, kalau kita memberikan yang terbaik ya hasilnya juga feedbacknya ke kita sendiri. Berarti di sini buat teman-teman yang mau punya bisnis, jadi jangan patah semangat aja sih kayaknya ya Bu Dok ya. Karena kan karena kan kadang orang-orang di sekeliling kita tuh mulai berbisnis sepi dikit langsung nyerah. Iya, karena mungkin sekarang persaingan ketat ya, persaingan ketat semua. Cuman kalau saya sih, kalau persaingan itu kalau kita menganggap orang lain itu sebagai saingan. Tapi kalau kita sudah memberikan yang terbaik, kita berusaha juga ya. Insya Allah kan rezeki sudah ada yang ngatur, jadi nggak mungkin salah alamat. Iya benar. Dan juga orang-orang yang melihat kualitasnya juga. Benar. Kita meningkatkan kualitas, otomatis orang akan datang. Tapi kalau seandainya kita ya stuck di situ-situ aja, kita nggak berinovasi, kita nggak ada usaha untuk memasarkan produk kita, itu ya akan tertinggal. Iya benar sekali. Karena kan apa ya? Karena banyak yang usahanya sama, yang bisnisnya sama. Jadi ya kita tetap memberikan kualitas yang terbaik. Biar orang-orang tetap gak cuma penasaran, tapi karena kualitasnya gak bagus jadi pergi. Kalau kualitasnya bagus kan berarti orang akan tetap iya dah sini. Iya. Kan memang kan orang suka coba Iya. sesuatu yang baru kan ya. Kalau pas ya lanjut, kalau enggak ya cari yang lain lagi. Jadi apa kira-kira cita-cita Bu Dokter yang belum kesampaian, dan ke depan rencana Bu Dokter tuh seperti apa kira-kira? Waduh. Ada nggak cita-cita yang belum kesampaian? Cita-citanya pengen cepet selesai sekolah. Yang pertama ya, ingin cepet selesai sekolah. Karena S2-nya itu ya mungkin nggak lama, paling sekitar setahun 2 tahun ya. Bisa sekolah, lulus. Kebetulan saya ngambil S2 ini tentang anti-aging. Kedepannya saya berharap saya bisa membuka klinik anti-aging. Jadi selain kecantikan, gimana kita bisa menarik orang-orang untuk tetap menjadi panjang umur, tapi
berkualitas hidupnya. Jadi nggak tua, panjang umur, tapi sakit-sakitan nggak. Awet muda lah ya. Jadi awet muda, atau kita reverse. Jadi yang harusnya semakin tua jadi semakin muda. Ya, gak apa-apa umurnya tua, tapi kulitnya tetap kencang, tetap Nggak cuma kulit, ternyata semua lifestyle itu. Jadi gimana kita nanti kedepannya, saya bercita-cita punya klinik anti aging. Jadi gimana orang yang sudah usia itu sebelum terjadi penuaan tuh dia sudah sadar dulu. Jadi bisa menunda dan mengembalikan jadi kualitas hidupnya itu lebih muda dari usia. Cita-cita. apa cita-citanya mulia loh itu, Dok. Nah, terakhir nih Bu Dok, kira-kira apa nih tips and trick dari Bu Dokter untuk anak-anak muda yang memulai usaha agar usahanya bisa sukses? Kalau saya dibilang sukses, dia juga belum juga ya. Kita sama-sama berusaha, sama-sama belajar. Tentu saja, kalau menurut saya gimana usaha kita bisa sukses itu kalau kita sepenuh hati yang pertama. Terus yang kedua, kita tidak boleh gampang menyerah. Yang ketiga, harus konsisten. Karena kadang konsistensi itu perlu sih. Jadi kalau seandainya memang ya kita menjadwalkan kita buka setiap hari atau setiap jam berapa, ya kan harus konsisten ya. Jangan sampai pasien atau misalkan customernya datang tapi Tutup. Ya benar. Jadi pertanyaan-pertanyaan kita udah, tapi kita ngopi dulu nih. Kan judulnya ngopi nih guys. sambil lihat pertanyaannya. Iya, sambil lihat. Teman-teman semua yang dari tadi udah bergabung di live kita nih, ada yang mau bertanya sama dokternya? Sama Mbak Dewi juga boleh. Boleh. Tanya apa aja boleh lah. Kita di sini ngobrol santai aja. Mana nih, ada nggak? Cuma kita nggak bisa ngeliat juga nih kalau dari sini ya. Harusnya di scroll, ada yang bertanya scroll aja ya. Ya, jadi buat teman-teman semua yang ingin bertanya, jadi kita udah menyiapkan 5 voucher ya Bu Dokter ya? Ya, Ada 5 voucher untuk 5 orang pemenang tentunya. Jadi ayo nih teman-teman yang udah stay dan tadi udah mendengarkan kisah dari narasumber kita pada sore hari ini, bisa langsung bertanya. Berikan pertanyaan apapun biar dijawab sama Bu Dokter ya. Kalau dari tadi kan saya yang tanya ya. Saya yang ditanya, saya mau tanya boleh nggak? Boleh, mau tanya ke siapa? Sudah punya pasangan? Belum. Penasaran ya? Belum Bu Dokter. Alhamdulillah atau gimana nih? Alhamdulillah ya. Sampai sekarang belum. Sampai sekarang belum. Karena ya nggak apa-apa sih, prinsip Dewi itu ya. Gak apa-apa jodoh datang terlambat, asalkan dia jodoh yang tepat. Amin. Jadi kalau bisa secepatnya tapi ya. Iya, doakan aja Bu Dokter ya. Jadi yang di rumah yang lagi nonton live ternyata Mbak Dewi ini masih jomblo. Gantian dong, saya tanya lagi boleh nggak? Ya udah boleh. Ini jadi narasumbernya ada 2 jadi ya. Kalau misalkan Mbak Dewi memilih ya, pilih mana? Saya pernah dapat pertanyaan soalnya. Pilih mana? Orang yang baik atau orang yang jujur? Orang yang baik atau orang yang jujur? Sebenarnya sih simple ya kalau menurut Dewi. Kalau dia jujur, berarti dia baik. Karena ada orang yang baik, tapi dia nggak jujur. Tapi kalau orang jujur itu udah pasti baik menurut Dewi. Jadi yang jujur. Karena menjaga kepercayaan hal yang paling sulit menurut Dewi. Ibaratnya kayak kata-kata yang sering lewat di sosial media, kepercayaan seseorang itu seperti kaca. Jadi kalau udah retak, ya udah akan sulit lagi untuk disatukan. Meskipun disatukan lagi, tapi tetap terbekas. Oke, jadi kita punya 2 pertanyaan. Jadi kita punya pertanyaan dari dari 2 orang yang bertanya. Kita akan bacakan pertanyaannya.
banyak banget ya, dari Facebook ada Instagramnya BMWI, Instagramnya Mbak Dewi, Instagram Bu Dokter juga ada. Banana Skincare juga. Jadi bingung. Iya, tapi kalau misalkan yang mau dapat ini, yang mau dapat voucher, yang mau dapat hadiahnya, Oke, coba pakai suara biasanya. Ini ada yang komen katanya suaranya bergema. Itu yang tadi. Oke, tadi ini udah bagus. Oke. Oh, ini ada yang tanya nih. Tanya aku aja. Oh, ini ada. Oke. Ini ada yang bertanya, apa yang menjadi perbedaan antara klinik skincare dengan klinik lainnya? Oke, sebetulnya kalau klinik skincare dengan klinik umum ya berarti itu berbeda di tindakannya. Kalau dokternya biasanya untuk dokter yang di klinik skincare atau estetik klinik itu biasanya dokternya memiliki sertifikat tertentu untuk melakukan tindakan-tindakan estetik. Jadi mereka harus ikut pelatihan dulu. Terus semua sebenarnya berdasar dari dokter umum ya. Jadi harus dokter umum dulu, baru ngambil ke estetik. Tapi kalau klinik umum biasanya mengatasi pasien-pasien yang ya sakit-sakit umum. Oh iya. Terus biasanya ada tindakan-tindakan khusus seperti facial atau tindakan-tindakan lain, perawatan yang oh lain. iya. Karena kan namanya juga emang skincare, berarti ya buat kulit. Ya. Oke, itu pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan kedua, apa yang dilakukan ketika customer mengajukan komplain? Oke, ini agak-agak susah ya. Karena komplainnya customer tuh banyak banget. Dan tergantung kasusnya sendiri. Kalau misalkan tentang kondisi kulitnya, biasanya saya pasti memberikan edukasi yang real, dalam arti nyata. Jadi saya biasanya kalau dokter pasti dia memberikan sesuatu yang realistis ya. Misalkan pasien komplain atau misalkan ada keluhan dan prognosisnya seperti apa, biasanya dokter akan apa adanya. Terus kalau misalkan komplainnya masalah yang lain ya pasti kita atasi dengan memberikan solusi ya. Kayak kemarin kan saya jerawatan kan, sekarang udah lumayan ya, gara-gara kayak punya dokter. Bukan endorse loh, bukan. Tapi emang iya. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Dewi. Ini review jujur nih, karena emang kemarin tuh ya, lumayan bermasalah kulitnya sama jerawat di wilayah bagian ini kan T ya. Iya, area T-nya. Nah, jadi untuk sementara ini baru ada 2 pertanyaan dari 2 orang. Ini dari siapa ya? Ini ada juga yang bertanya. Siapa ya? Boleh kok bertanya masalah skincare kulit juga ya? Iya boleh ya. Boleh, bebas. Kita di sini bebas aja. Selamat sore, kalau kulit apakah bisa hilang dok? Jadi untuk yang belum tahu, keloid itu adalah jaringan yang timbul yang habis terkena luka. Jadi misalkan kalau kita misalkan ada luka, kemudian timbul jaringan luka atau scar yang dia melebihi batas. Jadi misalkan nih lukanya kecil tapi ternyata timbul luka kayak bekas lukanya itu timbul lebih besar. Itu biasanya namanya keloid. Nah, kalau keloid itu bisa disembuhkan. Jadi biasanya banyak option yang bisa dilakukan untuk menghilangkan keloid. Salah satunya dengan suntik keloid atau injeksi keloid. Dia untuk mengempeskan keloid itu sendiri. Meskipun nggak bisa dalam 1 kali treatment, jadi bisa berulang treatmentnya. Atau juga bisa dirujuk ke dokter spesialis bedah plastik untuk dilakukan tindakan biasanya. Nah, ini ada lagi yang bertanya, apakah ada rencana buka cabang kliniknya di Dompu atau di daerah lain di NT? Amin. Saya ingin sekali, saya berkeinginan, tapi karena mungkin sekarang masih fokus di sini dulu. Insya Allah kedepannya kalau memang ada rezeki ya, ada rezeki atau ada kesempatan, ada dukungan juga untuk buka di daerah lain termasuk di Dompu, ya insya Allah akan buka Dompu Sumbawa gitu. Ada masalah lagi tuh. Rencana kedepannya udah. Apakah rencana akan adakan acara atau ada target untuk 1 kali?
Ini Pertanyaan baru, apakah Primadona Skincare ada acara atau ada target? atau ada target untuk 1 tahun ke depan? Ada sih target ya untuk tahun ke depannya seperti apa, karena memang saya lagi fokus di sekolah juga, jadi masih terpecah belah ya. Insya Allah ada beberapa target yang saya punya dan saya ingin realisasikan, cuman kayaknya kalau belum 80% ya kita nggak bisa ya. Iya, benar. Jadi buat teman-teman semuanya ditunggu aja kejutan dari dokter. Iya, atau mungkin teman-teman sekalian ada yang memberikan masukan kira-kira apa yang bisa ditambah di sini gitu, mungkin treatment. Iya, boleh. Jadi Apa treatment yang kalian butuhkan tapi belum ada di Bima? Nah, silakan bisa langsung Masukan-masukannya kami tunggu gitu. Ya, karena kebetulan saya juga ada tuh untuk cryolipolisis. Apa itu, Dok? Memecah lemak. Oh, Di lengan, di perut, di paha. Jadi yang mau tambah kurus boleh. Itu yang ya ibaratnya yang benar-benar yang mager olahraga atau belum nggak punya waktu kali ya Bu Dok, yang benar-benar sibuk. Benar. Jadi bisa menghemat waktu dengan treatment untuk menghancurkan lemak. Sedot lemak bukan ya? Berbeda sih. Jadi ini yang agak susah. Maksudnya pasien-pasien taunya sedot lemak. Kalau sedot lemak itu adalah tindakan yang harus dikerjakan oleh dokter spesialis bedah plastik di ruang yang steril, ruang operasi biasanya ya. Jadi nggak sembarangan bisa dilakukan. Oh, jadi penghancur lemak dan sedot lemak itu berbeda ya? Berbeda. Jadi kalau sedot lemak itu biasanya tindakannya invasif. Jadi memasukkan alat untuk menyedot lemak area tertentu untuk dikeluarkan. Sedangkan kalau yang saya bilang cryolipo ini dia pakai alat tertentu untuk membekukan lemaknya sehingga pemecahannya lebih cepat. Nah, jadi dia nggak pakai suntik-suntik atau nggak pakai tindakan yang nyeri. Oh, berarti nggak terlalu sakit ya? Nggak Sedot lemak kan itu sakitnya. Iya, jadi itu kayak operasi kecil kalau sedot lemak ya, operasi kecil. Tapi kalau misalkan cryo ini karena alatnya sudah lumayan canggih, dia untuk membekukan lemak supaya dia mudah untuk dibakar. Nah, ini ada lagi yang bertanya nih Bu Dokter. Sekarang kan sedang ada ramalan gejolak resesi di seluruh dunia. Apakah sektor bisnis kecantikan ini akan berpengaruh terhadap resesi itu sendiri? Lumayan nih pertanyaannya dia. Pertanyaannya berat-berat ya, kayaknya memang mereka yang suka tentang ini ya. Saya pikir pertanyaannya cantik-cantik gitu. Dari Rosi Ramadan. Rosi Ramadan, mohon maaf ini Rosi, pertanyaannya sungguh luar biasa sekali. Jadi kalau resesi itu pasti semua berdampak ya. Cuman tergantung dari kebutuhan kita. Konsumen ya. Primer, sekunder, tersier. Kalau skincare ini antara sekunder dan tersier, tergantung. Sekarang kebutuhan banget ya. Iya. Karena kalau misalkan kita kan anggap aja kita misalkan ada flek gitu ya. Kita pasti nggak bisa pede kayak gitu ya kan. Pasti nggak pede untuk bergaul, untuk istilahnya sosialisasi, untuk bekerja. Jadi kita memang membutuhkan skincare untuk bersosialisasi. Karena kalau misalkan ya ibaratnya wajah kita jauh dari wajah-wajah masyarakat itu juga pede gitu kan. Sosialisasi kita jadi makin lancar. Ya, kan kalau seandainya kita kan usaha nih, kita kan bertemu banyak orang, misalkan nih kita jualan bertemu banyak orang. Kalau kita nggak pede, kan semangatnya turun. Jadi salah satu yang mendongkrak kepedean kan skincare ya kan. Nah, jadi kalau skincare berpengaruh nggak terhadap kalau terjadi resesi ke depannya pasti berpengaruh. Tapi kalau menurut saya itu merupakan suatu kebutuhan yang sudah menuju ke sekunder dan primer ya. Karena skincare sekarang itu kebutuhan nggak cuma wanita aja sih, laki-laki pun juga sekarang udah pada skincare. Iya benar. Kalau cowok sekarang juga butuh skincare. Ini ada yang tanya di tempat saya nih. Siapa ya? Ini
Dok, ada obat buat aku biar ganteng nggak gitu. Saya bingung. Loh, ternyata ada. Sekarang definisi ganteng apa dulu? Kan misalkan bebas jerawat. Kalau berjerawat ya diobati. Kalau misalkan kurang cerah, kurang bersih mukanya, facial dulu, atau misalkan pakai krim supaya dia lebih cerah wajahnya. Jadi untuk ganteng itu ternyata sekarang lebih gampang daripada zaman dulu ya. Zaman dulu kan harus pakai itu apa masker beras, kan? Sekarang pakai skincare aja. Masker juga udah banyak. Jadi sekarang jadi ganteng ternyata lebih mudah. Jadi dia ada mau ganteng, ada mau cantik, datang ke klinik Primadona Skincare. Itu sama harus berusaha. Punya usaha juga, punya pendapatan, akhirnya kan perawatannya. Jadi udah banyak loh yang bertanya, ternyata udah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada juga yang tanya nih, untuk cacar atau bolong di muka bisa hilang nggak, Dok? Kalau untuk scar atau bekas luka yang bopeng ya, yang lubang-lubang itu sekarang udah banyak kok treatment atau tindakan yang bisa mengurangi bopeng. Jadi perbaikan kulit bisa sampai 80% masih bisa sekarang dilakukan. Jadi banyak option, tergantung dari yang pertama konsultasi ke dokternya dulu. Kemudian yang kedua, pilihan treatmentnya yang bisa dipilih mulai dari dermapen, derma roller sampai dengan laser CO2 fractional. Itu semua bisa jadi pilihan. Salmon DNA sekarang yang lagi booming juga itu bisa. Jadi tergantung dari konsultasi ke dokternya dulu. Jadi kayaknya sekarang 8%, bukan 8%, kayak hampir 99% masalah di kulit tuh bisa diatasi dengan sekarang ya. Bener banget. Sekarang banyak masalah kulit yang sudah lebih gampang diatasi karena banyak modalitas atau alat-alat yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki, serta serum-serum sekarang sudah banyak sehingga yang kita pakai sekarang yang booming itu kan salmon DNA. Terus ada juga sekarang banyak deh pokoknya kromosom dan lain sebagainya. Oh iya, itu bisa ada di sini ya. Info jual beli NTB, pertanyaannya sekarang masih banyak laki-laki malu ke klinik kecantikan. Bagaimana kiat dari Dokter Resi untuk membuat laki-laki tidak malu ke Primadona Skincare? Oh, iya. Karena ya, bilang tuh masak cowok ke klinik. Iya. Kalau cowok ke klinik itu mungkin ya ini merupakan salah satu tantangan juga tadi ya. Karena kadang merasa tabu untuk pergi ke klinik. Biasanya saya yang awal-awal itu pasien datang itu saya tawarin untuk mengajak suaminya atau pacarnya atau tapi pasien yang jomblo ya. Jadi ajak gebetannya. Sama gebetannya. Itu untuk treatment bareng. Minimal misalkan kalau treatment bareng pasangan itu mereka lebih pede. Kemudian saya kebetulan untuk desain klinik juga lebih netral ya, maksudnya nggak yang terlalu girly banget, jadi cowok-cowok bisa datang. Banyak juga kok yang treatment, jadi silahkan kalau teman-teman yang ada di Bima, yang ada di Tulungagung, misalkan mau perawatan datang ke klinik kecantikan, mau cowok mau cewek boleh datang. Iya benar sekali. Jadi sekarang tuh udah nggak ada lagi cewek cowok. Karena kan ibaratnya yang ke rumah sakit nggak cuma cewek kan, nggak cuma cowok. Nah gitu juga dengan klinik kecantikan. Karena kulit yang bersih itu ya buat semua orang, nggak cuma cewek kan yang pengen cantik, yang pengen tampil pede dengan kulit yang bagus. Cowok juga bisa. Karena sekarang kan cowok-cowok juga tampil ke publiknya banyak. Gak perlu malu merawat diri sendiri. Ini ada lagi pertanyaan dari Sambi Naik Kelurahan. Wah, banyak ya. Ini vouchernya banyak nih. Oi, Sambi Naik Kelurahan. Sebagai dasar sosialisasi kepada masyarakat, apa yang utama demi menjaga kesehatan tubuh dan kulit nih Bu Dokter? Mungkin bisa dapat ilmu sebagai dasar sosialisasi kepada masyarakat, tipsnya gitu. Jaga kesehatan tubuh. Benar. Kalau berdasarkan ilmu kedokteran ya, sebenarnya semuanya itu pondasinya adalah healthy lifestyle.
Gaya hidup nih ya. Gaya hidup. Jadi gimana kita seimbang antara stres dan happy, ya kan? Kemudian pola makan yang baik, olahraga, tidur yang cukup. Kemudian naik ke atasnya pondasinya nih, lebih ke hormonal ya. Kalau misalkan memang ini cewek-cewek tuh mulai ada gangguan hormonal, usianya nambah kan. Jadi selain yang basic itu kayak olahraga yang cukup, tidur cukup, makan makanan sehat dan bergizi, kemudian hindari stres, baru nanti ke skincare. Skincare itu salah satu yang menunjang ya, karena kalau misalkan pasien-pasien berjerawat ini salah satu tandanya dia nggak sehat juga. Jadi misalkan berjerawat itu biasanya ada pengaruh hormonal bisa, atau kebiasaan juga. Misalkan kita nggak cuci muka setelah penggunaan make up, memicu timbul jerawat. Jadi sebenarnya kalau yang dasar itu adalah healthy lifestyle. Kalau mau kurus ya nggak cuman kayo ya, pola makan juga harus dijaga. Dietnya sampai berlebihan juga. Gitu. Itu ada pertanyaan dok. Mau bertanya dong, dok, cara perawatan kulit terbakar setelah beraktivitas di laut. Oke, ini banyak pasien saya di Bima, Dok. Iya benar, di Bima ini banyak banget karena Bima memang kota tepian air ya. Jadi mereka hobinya biasanya pergi ke pantai. Kalau saya pasti menyarankan pasien-pasien yang treatment di saya untuk sedia sunscreen atau sunblock. Jadi dia minimal kalau mau pergi ke pantai, mau turun dari mobil nih atau mau berangkat dari rumah itu pakai sunscreen dulu, sunblock dipakai dulu. Kalau perlu sunblock badan juga dipakai, baru ke pantai. Karena penting banget ya sunblock ini. Benar. Buat kulit. Karena ada juga yang setelah pergi ke pantai datang misalkan, dok saya kemarin pergi ke pantai gosong, misalkan kayak gitu. Jadi justru malah sunscreen itu perlu dipakai ke pantai. Kalau misalkan sebelum aktivitas, 15 menit sebelum aktivitas di luar. Kalau nggak pakai, pasti kecenderungan untuk gosong atau sunburn, istilahnya sunburn. Jadi kulitnya terbakar karena efek sinar matahari. Jadi sunblock itu penting buat kalian semua yang beraktivitas di luar rumah, apalagi ke tempat-tempat panas seperti pantai. Ada lagi, Rita Peramasari, ownernya Banana Pop. Ini cantik sekali narasumber dan hostnya. Share dong dok, apa aja sih masalah bisnis yang sering dihadapi? Juga tips agar tetap survive and on point. Adore you and proud of you dok. Terima kasih Mbak Rita ya. Ini salah satu yang punya bakso yang mantap di Bima nih, bakso Taichan. Jadi kalau saya gimana cara survive ya? Yang pertama selalu lakukan inovasi. Nah, inovasi itu dari berbagai aspek. Mulai dari misalkan kalau di bidang saya ya, kalau untuk di bidang lain mungkin teman-teman dari BMI juga banyak mungkin akan sharing-sharing di sesi-sesi selanjutnya. Kalau di bidang saya, untuk alat saya selalu berusaha terupdate. Jadi untuk alat-alat yang saya gunakan untuk tindakan estetik itu saya berusaha untuk selalu update. Kemudian saya selalu mengupgrade diri dalam arti ikut seminar, ikut pelatihan supaya ilmunya berkembang. Karena kan kalau di bidang skincare kayak gini tuh banyak sekali ilmu-ilmu baru setiap saat. Jadi akan terus berkembang. Jadi mohon maaf kalau pasien nyari saya lagi seminar, ya saya lagi update ilmu. Iya, karena kan itu memberikan yang terbaik juga untuk perawatan teman-teman semua. Ini yang terbaru juga ada Secretom namanya. Pokoknya apa itu? Pokoknya itu upgrade terus. Jadi jangan khawatir kalau seandainya tahun kemarin misalkan, dok saya masih ada bermasalah ini. Siapa tahu 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan sudah ada solusi lagi ya. Seperti itu. Wah,
Wah, dari tadi udah banyak sekali yang bertanya. Kalau di tempat saya biasanya pertanyaannya tentang skincare. Iya. Ini ada yang tanya, dok, infus whitening itu maksimal cerahnya apa seperti bagian tubuh yang tidak terkena matahari? Bisa lebih cerah. Bisa lebih cerah karena kita istilahnya memberikan vitamin atau infus whitening itu yang menekan produksi melanin. Jadi bisa aja lebih cerah, tapi tergantung dari aktivitas masing-masing juga. Kalau misalkan sering banget keluar rumah, sering banget kena panas, pasti butuh lebih banyak, baik kualitas maupun kuantitasnya untuk hasil yang maksimal. Jadi bisa lebih putih dari area tertentu, karena nggak mungkin misalkan nih istilahnya dibandingkan sama bagian yang tertutup ya, bagian yang tertutup. Kalau di infus bagian yang tertutup akan lebih cerah. Jadi targetnya tergantung masing-masing. Terima kasih dok atas infusnya. Terima kasih dok, apa ya? Oke. Udah Masih ada? Masih ada pertanyaan? Masih ada nggak, Bu, dok? Kalau ini ada yang bertanya lagi. Ini ada dari Tasya NWS, dok, mengatasi kulit yang berkomedo dan pori-pori besar gimana? Jadi yang pertama, kalau saya untuk yang komedo, kalau memang sudah timbul komedo, ayo facial. Pastikan facialnya menggunakan alat-alat yang steril. Jadi tidak memberikan bekas. Kalau pori-pori yang besar itu banyak solusinya. Yang pertama bisa penggunaan serum, kemudian juga treatment juga opsinya banyak, mulai dari mesoterapi, ada juga laser. Jadi tergantung dari kondisi kulitnya. Jadi kadang kalau komedo sama pori-pori nggak cuma itu aja, kadang ada faktor-faktor yang lain, istilahnya masalah kulit yang lain. Jadi lebih baik konsultasikan ke dokter dulu untuk lihat atau untuk mengatasi masalah apa yang kira-kira sesuai treatmentnya. Oh iya, benar-benar. Jadi nggak asal kita ini aja ya dok. Misalkan kan ada yang benar-benar asal pakai skincare-nya tanpa tahu kondisi kulit seperti apa. Benar. Jadi emang lebih baik dikonsultasikan ke dokternya langsung. Ini ada yang tanya lagi nih, apotek Budi Husada, apa pembeda primadona dengan tempat skincare lainnya? Oke, kalau yang pertama untuk primadona skincare ini kita sudah ada dokternya, otomatis biasanya konsultasi ke dokternya juga gratis. Jadi kita nggak menarik biaya untuk konsultasi dokter. Yang kedua, produk-produk yang kita pakai juga sudah BPOM. Jadi jangan khawatir, nggak ada yang namanya merkuri di produk primadona skincare. Pastikan aman. Kemudian yang ketiga, kita juga punya alat-alat yang sudah Kemenkes, jadi sudah terdaftar di Kemenkes untuk penggunaannya itu aman. Jadi kelebihannya itu. Kemudian kalau untuk tindakan-tindakan dokter sudah bersertifikat dan beautician juga bersertifikat. Jadi insya Allah aman. Jadi dipastikan aman lah ya. Closing bagi dia. Oke, jadi ini kita sebelum closing kita akan membacakan siapa saja. Besok suruh ambil di sini mulai jam 9 sampai jam 5. Tapi ini ada 7 vouchernya ada Ada 5. jadi Ada. oke ada. Jadi bisa. Ini langsung ambilnya di apotika. Di sini. Oke, baik. Jadi kita sudah punya 7 orang yang berhak untuk mendapatkan voucher di live kita pada sore hari ini di acara Ngopi bersama BMWI, ngobrol inspiratif bersama BMWI. Jadi terima kasih kepada teman-teman semua yang udah stay dari tadi, yang udah bersabar dan udah meluangkan waktunya mendengarkan segala Ocehan saya. tapi ocehannya sangat bermanfaat ini dokter. Amin, semoga bermanfaat. Iya, benar sekali. Dan ini ada 7 orang pemenang. Ada yang pertama ada Rita Purnamasari. Wah, selamat ya ya Rita Rita Purnamasari. Hadiahnya nggak dipotong pajak aja. Dan juga ada siapa nih? Pemenang yang kedua ada Awan Topeng. Awan Topeng. Nama Instagramnya tuh. Jadi ini nama Instagramnya nih ya. Ini nama Instagramnya Awan Topeng. Nanti akan di tag ya, Iya, nanti akan diinformasikan lewat DM. Tenang aja. Dan yang ketiga ada Rosi Ramadhan. Perawatan gratis nih ya. Biar makin gampang Rosi ini. Nih, ada siapa nih dok? Yang keempat.
ada Angga. Ini banyak cowok juga. Ternyata oh enggak, karena temanya kita bisnis ya. Karena temanya ngopi bisnis, jadi banyak cowok-cowok yang ikut. Terus yang kelima ada Kelurahan Sampinae. Wah, di Kelurahan Sampinae. Ini Kelurahan Sampinae ini satu kelurahan apa gimana nih? Kebetulan nobar satu kelurahan. Iya, bahaya ini dibagi-bagi nih vouchernya. Terus ada siapa lagi nih? Ada info jual beli NTB. Nanti admin info jual beli NTB ini langsung aja bisa ke klinik Primadona Skincare untuk mengambil vouchernya. Dan pemenang kita yang terakhir ada Shira. Nanti kita tag aja ya, tag di Instagram Primadona Skincare ataupun BMUI. Ya. Apalagi? Udah aja. Oke, baik, jadi iya, jadi ngopi bersama BMW ini tidak hanya dilakukan sekali. Jadi nanti akan tetap dilanjutkan rutin bersama dengan narasumber-narasumber yang gak kalah inspiratif lagi. Jadi tetap stay tune buat teman-teman semua. Jangan lupa yang belum follow Instagramnya BMWI maupun belum add Facebooknya BMWI bisa kasih tahu teman-temannya, keluarganya. Dan yang ingin bergabung ke BMWI juga boleh. Karena di dalam BMWI ini banyak sekali orang-orang yang sangat inspiratif sekali. Termasuk saya dengan siapa-siapa bergabung dan ya karena banyak yang harus dipelajari nanti. Kita menambah relasi, menambah orang-orang yang mungkin bermanfaat ke depannya. Kita nggak tahu nih. Mungkin kita kenal dulu siapa tahu dapat diskonan. Oh iya, pasti. Nanti datang aja Mbak Devi. Oke, baik, jadi terima kasih telah bergabung bersama kami selama kurang lebih satu jam Nggak kerasa ya, ternyata ngoceh sudah 1 jam. Satu jam bersama kami berdua. Saya Dewi Patria, Saya Dr. Yesi Rosalia. kami berdua mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Maaf apabila ada salah kata dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.